Assalamualaikum. Perkenalkan saya dengan Heri. Ini adalah kisah pengalaman horor saya ketika bekerja di sebuah pabrik di Jepang, ya pabrik tua, shift malam ya 12 jam sendirian. Ya banyak kejadian aneh yang saya temukan di saat bekerja di sana. Ya disebutnya obake ya. Kalau di sini mungkin ya hantu atau setan atau semacamnya seperti itu. Kembali lagi. Wah, gila sih. Berikut adalah ceritanya. Ya jadi guys, udah lama nih gue nggak bikin konten. Kangen juga sama kalian. Karena emang ini ada beberapa info sih buat kalian para RJL Satset ya. Jadi yang pertama, sekarang nama fans setelah di polling bukan lagi para elang, tapi jadi RJL Satset. Jadi buat kalian yang selalu satset, selalu gercep ketika ada notif video-video RJL 5. Terus yang kedua adalah ini udah bener-bener akhir dari season 3, makanya gue belakangan ini jarang upload Om Ahmad karena gue lagi preparation nih buat Om Ahmad season 4 yang pastinya double. Wah, gila sih. Nah, pada kali ini Scary Tale tayang hari Sabtu. Surprise nih buat kalian, gue pengen bacain cerita-cerita horor yang kalian pernah kirim ke email RJ5. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding. Berikut adalah ceritanya. Yang pertama guys, dari Bin nih, hantu pabrik di Jepang, obake. Bacanya gimana yang bener ya? Obake. Selamat malam Bang Fajar. Perkenalkan nama gue Heri dari Bandung. Mau berbagi pengalaman kisah mistis ketika gue tinggal di Jepang pada tahun 2008 sampai 2011 di Gifuken, kota Ena City, daerah Yamaoka, Jepang. Kalau ngomongin Jepang, gue jadi keingetan Krayon Shinchan ya, dimana rumahnya itu masih nyicil 32 tahun. Sama lapangan Doraemon tuh yang ada pipa-pipanya. Kita lanjut nih guys. Awal masuk perusahaan pada tahun 2008 di pabrik pengolahan bahan mentah baterai litium. Posisi pabriknya itu ada di atas gunung terpencil jauh dari pemukiman warga. Wah ini kalau kayak gini serem juga guys. Kerjanya itu di gunung jauh dari pemukiman lagi. Di area pabrik tempat gue bekerja terdapat makam tua dan jinja, tempat sembayang orang Jepang. Ini sorry ya kalau pelafalan gue salah. Sebagai gambaran, proses pekerjaan gue itu kayak nimbang bahan-bahan mentah material baterai dan dimasukkan ke dalam cetakan lalu dibakar di microwave. Setelah dibakar di mesin pembakaran sampai jadi warna hitam, baru tuh ada proses final dan jadi filter yang disebut sebuk litium yang halus. Wow. Gue kerja di shift malam, pukul jam 7 malam sampai jam 7 pagi, 12 jam. Dan gue bekerja sendiri saat malam tanpa ada partner sama sekali. Ini langsung masuk ke cerita horornya guys. Awal mula gangguan yang gue alamin setelah 3 hari bekerja, sekitar pukul jam 2 pagi. Gue tertidur di sofa bekas jok mobil yang ada di dalam pabrik. Gue tidur kebablasan dan kebangun sekitar jam setengah 4 pagi. Ada bisikan yang sangat jelas sebanyak 3 kali dari suara wanita yang memanggil nama gue. Padahal dia tuh cuma seorang diri doang saat itu. Nggak ada siapa-siapa lagi yang nemenin saat bertugas. Dan ketika dia bangun, mesinnya itu yang udah otomatis tiba-tiba aja jadi berantakan guys. Dan ketika dia bangun, dia langsung tuh beres-beres mesin tersebut. Wah, ini serem juga ya. Kerjanya udah tempatnya terpencil, kerja malam, shift sendirian lagi. Setelah itu, beberapa hari kemudian terdengar suara gaduh bunyi mesin filter. Seolah-olah ada yang mukul mesin tersebut hingga bunyinya sangat keras.
Dia cari tuh sumber suara, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Kejadian tersebut terjadi sekitar jam 1 sampai jam 2 pagi. Nah, kejadian itu ternyata menurut Harry ini hampir terjadi setiap hari. Jamnya juga jam sama. Hingga akhirnya dia itu menjadi terbiasa. Ini seru juga ya, tapi bukan horornya, melainkan kita bisa jadi ngebayangin gitu kerja di luar negeri ini, khususnya Jepang, tuh kayak gimana gitu. Ada nggak sih dari teman-teman RJL Satset nih yang punya cita-cita pengen kerja di luar negeri? Boleh banget dong komen di bawah. Kita lanjut lagi nih cerita horor dari Harry. Kejadian horor berikutnya saat musim dingin cuaca mencapai minus 20 derajat Celcius. Wah gila, dingin banget ini. Di Jabodetabek aja sedingin-dinginnya paling berapa, 24 derajat ya. Gua beristirahat sekitar jam 1 pagi di ruangan kecil yang tertutup terpal supaya hangat. Ukuran ruangannya itu 3 meter kali 1,5 meter. Saat tertidur, tiba-tiba aja gue ngerasain ada sentuhan yang sangat kasar pada kemaluan. Kayak diremas gitulah. Sontak si Harry ini langsung terbangun gitu loh. Dan saat gue terbangun, dia melihat ada bayangan putih terbang melayang dan kabur menghancurkan terpal yang udah dia buat hingga porak-poranda. Padahal terpal itu terbuat dari batu besar hingga berjatuhan ke lantai. Wah gila nih, serem banget sih karena kan langsung fisik gitu ya, langsung disentuh. Dan menurut Harry ini juga pengalaman yang paling terseramnya selama bekerja di pabrik karena gangguannya itu secara fisik ketika mohon maaf ya, alat vitalnya diremas saat tertidur. Nah dari sini nih si Harry mulai ngalamin banyak lihat penampakan hantu. Cerita selanjutnya ketika gue mau ngaktifin mesin suhu yang berada di luar ruangan pabrik. Saat berjalan menuju keluar ruangan, tiba-tiba bulu kuduk tangan gue berdiri sangat tajam. Sedangkan tangan kirinya tuh biasa aja. Nah, nggak jauh dari Jinja ya, yang tadi udah dibilang di awal tempat sembahyang orang Jepang. Gue ngeliat sosok hantu tanpa kepala, menggunakan baju perang samurai khas Jepang lengkap dengan atributnya. Jaraknya itu nggak jauh, cuman sekitar 10 meter aja dan terlihat sangat jelas. Karena Harry sangat ketakutan, akhirnya dia langsung lari tuh ngibrit ke dalam ruangan. Wah, gila juga ya. Kayak kita lagi nonton-nonton film horor Jepang ya, dimana hantunya itu kayak ada yang baju khas samurai gitu ya. Kenapa ya kok kalau di beda negara gitu ya, hantunya beda juga, ada yang bisa jelasin di bawah. Nah, ini yang berikutnya nih guys. Ini cukup mengharukan ya, karena ini ada tragedinya juga. Kisah berikutnya terjadi pada 11 Maret 2011. Saat di pabrik itu dia istirahat sekitar jam 2 pagi. Di situ si Harry itu tidur dan bermimpi. Kayak dia ada di suatu jembatan di atas laut lagi ngendarain motor. Dan pas dia lihat ke bawah ada sosok buaya raksasa yang sangat besar. Lagi ngibas-ngibasin ekornya guys. Nah semuanya itu gara-gara buaya itu jadi masuk ke dalam laut. Dalam mimpi tersebut hanya Harry sama teman Harry doang yang selamat tuh. Sontak dia langsung kebangun tuh dan kaget ya, mungkin kayak ngos-ngosan gitu ya pas bangun. Paginya dia cerita tuh sama ibunya yang ada di Indonesia tentang mimpinya. Nah ibunya tuh juga mungkin punya firasat nggak enak dan selalu bilang udah kamu hati-hati nak dan selalu banyak berdoa. Dan ternyata di hari yang sama sekitar jam 3 siang ada sebuah berita yang sangat mengejutkan buat Harry dan mungkin buat orang banyak. Terjadi tsunami besar di Jepang di daerah Miyagi, di mana kejadian tersebut mirip dengan yang ada di dalam mimpinya si Harry. Wah, kok bisa kebetulan gini ya? Emang guys, dari yang pernah gue baca ya, Jepang itu salah satu negara yang cukup sering dilanda gempa bumi, di mana ya bisa aja gempa bumi tersebut berpotensi menimbulkan tsunami. Cerita selanjutnya sama di tahun 2011 juga ada karyawan baru dari Indonesia, namanya gue samarin aja ya, Lutfi dari Bandung. Alhamdulillah akhirnya si Lutfi dapat partner kerja, tapi ternyata si Lutfi baru juga masuk, udah digangguin sama hantu di pabrik tersebut. Jadi ceritanya guys, pas si Lutfi ini baru masuk sekitar jam 7 malam di pabrik, kan di depan pintu pabrik itu ada rak sepatu ya. Tiba-tiba aja si Lutfi itu teriak karena dia ngeliat sepatu di raknya itu melayang sekitar 5 detik. Jadi si Lutfi sama si Harry itu dua-duanya ngelihat ada sepatu melayang sekitar 5 detik guys. Itu kayak poltergeist gitu ya di film-film Conjuring kalau kalian pernah lihat ya. Dan akhirnya si Harry cuma bisa ngingetin doang tuh sama si Lutfi. Udahlah kalau kerja di sini banyak-banyak berdoa aja.
Cerita terakhir dialamin sama partnernya Harry nih, orang asing dari Filipina sama Brazil ya. Saat Harry sama Lutfi lagi libur, diganti tuh, ada penggantian tugas kerja malam di pabrik. Sebut aja namanya Marco dari Filipina. Hari pertama dia bekerja sendirian, maaf pas lagi BAB, tiba-tiba pintu di atas toilet itu, dia ngeliat ada jari kelingking berjalan cepat di atasnya. Dan dia pun lari ketakutan. Buset, jari kelingking. Besoknya dia langsung resign dan memilih untuk berhenti bekerja. Orang berikutnya adalah Dias dari Brasil. Hari pertama dia kerja, dia langsung dapat sambutan. Wah, mirip-mirip si Lutfi nih. Dari penunggu pabrik tersebut. Menurut cerita, dia cuma bertahan selama 2 jam. Dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Katanya dia tuh melihat obake, hantu Jepang. Mesin dan produk dibiarkan berantakan dan tinggalkan begitu saja. Setelah itu dia resign juga. Wah, buset dah. Jadi langsung aja gue cari di Google guys. Obake adalah sesuatu yang sangat besar atau sesuatu yang bentuknya aneh. Dapat berwujud macam-macam. Salah satunya adalah kasa obake. Kasa obake atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan hantu payung. Masyarakat Jepang menganggap ini sebagai salah satu sukomogami, hantu yang memiliki wujud benda mati. Dalam cerita rakyat masyarakat Jepang, barang atau benda mati yang sudah ditinggalkan selama 100 tahun dapat dirasuki oleh roh halus. Menurut mitologi mereka, kasa obake itu berbentuk payung kertas yang sudah robek-robek, seperti sudah terbuang cukup lama, memiliki 1 mata dan 1 mulut yang selalu menjulurkan lidah panjangnya. Wah, ini ngeri juga sih, gue baru tahu juga ya ada obake ini ya. Cerita ini, semua yang terjadi di pabrik tempat gue bekerja di Jepang adalah kisah yang gue alami, kisah nyata sendiri tanpa direkayasa. Masih ada cerita yang gue alami di Indonesia yang belum bisa gue ceritain saat ini. Makasih banget Harry udah bercerita email di RJ5, nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Siapa tahu ceritanya nanti bisa diangkat, diundang di Om Mamat, obrolan malam Jumat. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Lanjut aja guys ke cerita selanjutnya. Halo tim RJL, saya Kiki dari Bandung, mau cerita tentang pesugihan pocong. Awal kejadian sekitar tahun 2003 di suatu daerah di Bandung. Wah, ini sama kayak si Harry di Bandung juga ya. Waktu itu si Kiki masih kelas 3 SD. Nah, di daerahnya itu ada salah satu pemilik usaha grosiran yang lumayan cukup maju, sangat laris. Walaupun menurut dia baru-baru aja grosirnya itu dibuka. Letaknya nggak jauh dari rumah si Kiki, cuman terhalang 4 rumah doang. Warga-warga sekitar juga nggak naruh curiga lah kalau pemilik grosir ini pelaku pesugihan, karena memang grosirnya lengkap dan jauh lebih murah. Ya memang guys, buat di awal-awal kita nggak boleh menjudge ya kalau ada usaha orang maju, wah ini jajan pesugihan. Bisa jadi karena memang produknya atau tempat layanannya itu memang bagus guys. Karena mereka bertetangga, akhirnya Kiki sama anak pemilik grosir pun berteman, sebut aja namanya Santi. Menurut Kiki, Santi itu anaknya sangat baik hati, mereka sering main bareng, ngaji bareng juga. Terus juga belajar bareng, wah udah kayak bestie lah kalau zaman sekarang. Sampai suatu saat, kebetulan di rumah Kiki ini lagi ada tamu. Jadi si Santi ini nggak bisa belajar di rumahnya si Kiki. Akhirnya si Kiki ini bilang, Santi gimana kalau gue belajar di rumah lo? Gitulah kurang lebih. Kebetulan juga si Kiki ini belum pernah main kan ke rumah Santi. Tapi tiba-tiba si Santi itu bilang kayak gini. San, belajarnya di rumah kamu aja yuk. Jangan, nanti kamu takut. Soalnya ada kakakku yang suka galak. Soalnya dia, maaf ya, rada gangguan jiwa. Oh gitu San, ternyata kamu punya kakak. Iya, nanti suka ngamuk. Terus di rumahku suka ada pocong. Kamu pasti takut. Hah? Ada pocong? Ini si Santi bercanda apa gimana? Ya udahlah, di situ si Kiki mikir jangan-jangan si Santi nggak mau aja kali gue main ke rumahnya, karena emang kakaknya tuh suka kayak ngamuk-ngamuk gitu menurut si Kiki. Singkat cerita, mereka membina hubungan tuh sampai tahun 2006
Si Kiki ini dengar ada karyawan grosir dari ortunya Santi itu meninggal karena kecelakaan kerja. Dan ini ternyata udah ketiga kalinya. Dan anehnya meninggalnya itu juga dengan cara yang sama, jatuh dari tangga. Mereka itu cuma dengar kabarnya aja karena karyawan-karyawan yang meninggal itu pasti udah langsung dibawa pulang ke kampung halamannya. Karena emang orang tuanya Santi itu mempekerjakan orang-orang yang dari jauh lah daerahnya. Hingga mulai tuh beberapa warga di sana berasumsi ya, apa jangan-jangan mereka tuh jadi tumbal lagi. Dan sejak saat itulah si Kiki ini dilarang sama orang tuanya buat main deket-deket sama si Santi. Tiap hari mereka tuh kayak masih bertemu tapi cuman tegur sapa seperlunya doang. Sampai akhirnya Kiki ini mendengar kabar kalau Santi itu meninggal. Dan Kiki sama tetangga-tangga itu tidak sempat melayat karena Santi itu langsung cepet-cepet dibawa ke kampungnya, di kampung halaman untuk dimakamkan di sana. Kiki cukup sedih ya bagaimanapun mereka itu pernah berteman dekat dengan Santi. Setelah 3 hari kepergian Santi, saat itu pada Isya, si Kiki ini lagi pulang ngaji sendirian. Sampai di rumah, otomatis dia ngelewatin rumah Santi dong. Nah kebetulan di rumahnya itu ada kayak tanah kosong tempat biasa bermain anak-anak. Jadi depannya itu kayak ada pohon pisang gitu guys. Nah pas dia lewat nih si Kiki, dia tuh ngelihat ada salah satu pohon pisang yang bergetar dengan sangat kencang. Di situ Kiki heran dong, harusnya kalau bergetar ya semua pohon bergetar, tapi ini kenapa cuma satu pohon doang? Dan di situ juga lah Kiki mendengar seperti ada suara tangisan sambil memanggil-manggil namanya. Kiki pun mendekat ke arah pohon tersebut dan ternyata pas dia lihat di puncak pohon pisang, dia melihat dengan jelas yang namanya pocong. Lalu tiba-tiba pocong itu terbang melesat ke atap rumah si Santi. Dan saat itu juga si Kiki langsung nyimpulin, jangan-jangan itu pocong Santi lagi. Si Kiki langsung lari ngibrit, langsung ngadu tuh sama orang tuanya. Tapi orang tuanya kayak nggak percaya gitu sama si Kiki, jangan-jangan anak gua halu doang lagi nih. Setelah kejadian itu, si Kiki tuh shock sampai dia nggak berani keluar malam. Dan bahkan hampir sebulan nih, kalau kata Kiki di email, dia itu terus-terusan diganggu di dalam mimpi. Beberapa tahun kemudian, ayahnya Santi ini meninggal karena katanya ya serangan jantung. Jadi di rumahnya tuh tinggal ada ibu sama kakaknya Santi doang yang pikirannya seperti terganggu gitulah. Atau mungkin kayak orang dalam gangguan jiwa. Dan nggak lama, berbulan-bulan kemudian, grosirnya pun akhirnya tutup. Singkat cerita di tahun 2012, setelah udah lama nih si Kiki nggak ngalamin hal horor, menginjak bangku SMA, dia itu kayak udah ngelupain gitulah cerita tentang keluarganya Santi, hingga ada sebuah kejadian horor yang kembali mengingatkannya. Saat lagi duduk santai-santai malam di balkon, Kiki tiba-tiba aja kaget. Dia ngeliat kalau ada pocong di atap rumah tetangganya. Pocong itu melesat cepat seperti kain putih terbang, lalu menetap di atap rumah Santi. Dan dia pun pindah dari satu atap ke atap rumah lainnya. Dan entah kenapa si Kiki itu mengingat, jangan-jangan ini pocong Santi lagi. Kiki langsung ngibrit lari ke dalam rumah, dimana ini adalah pengalaman horor pertama kalinya dia setelah udah lama tuh tentang keluarganya Santi, pengalaman horor pada saat itu. Nah ternyata lusanya nih si Santi lagi-lagi ngeliat tuh ada sosok pocong di atap rumahnya keluarga Santi ya. Dan ternyata bukan dia doang yang ngeliat satu-satunya, tetangganya dia itu juga ada yang ngeliat sosok pocong tersebut. Hingga akhirnya semua baru terungkap nih pada saat kejadian ini. Buka, aing rek ngejemput. Buka apa? Buka. Wah, nggak bisa dibiarin ini. Jadi kebetulan tetangganya si Kiki ini kayak ngerti-ngerti hal kayak gitulah, dan nggak sengaja tetangganya itu kerasukan. Ini dengan berat hati Ki, saya lakuin ini. Kenapa sih Pak? Sebenarnya ada apa? Jadi yang kita lihat kemarin-kemarin itu beneran mau jemput, tapi ada yang ngunci di rumah itu. Ngejemput gimana? Jemput siapa? Yaitu jemput si ibunya. Itu yang mau jemput bapaknya sama anaknya, Santi. Tapi ibunya kayaknya tahu suatu saat bakal jemput. Jadi dia pasang semacam perisai di rumahnya. Tapi udah saya buka barusan. Soalnya mau gimana lagi? Itu udah perjanjian yang harus ditepati.
itu akibat mereka sendiri. Kalau didiemin, nanti takut imbasnya ganggu kita. Saat itu, saya cuma terpaku dan merinding, gak bisa ngomong apa-apa. Di situ, si Kiki cuma bisa diem doang ya, merinding gak bisa ngomong apa-apa. Entah kebetulan apa gimana ya, keesokan harinya ibunya Santi itu meninggal di kamar mandi ya, ditemuin sama warga yang lewat depan rumah Santi karena emang kakaknya yang seperti orang dalam gangguan jiwa teriak-teriak dari pagar depan rumahnya. Jadilah tuh yang tersisa tinggal kakaknya doang. Dan menurut tetangga Kiki, kakaknya itu pun sebenarnya adalah korban juga. Nasibnya tidak jauh berbeda dengan adik dan orang tua dari Santi. Entahlah, wallahualam. Begitulah ceritanya tim RJ5, semoga dapat diceritain. Terima kasih Kiki telah mengirimkan ceritanya ke RJ5. Itu deh guys, sebuah kisah dari Harry dan Kiki ya. Terima kasih udah ngirimin cerita ke RJ5 dan juga untuk narasumber-narasumber semua yang telah ngirimin ceritanya ke RJ5. Tanpa kalian, RJ5 bakal garing. Sekali lagi gue ingetin, jangan lupa nanti bulan Agustus bakal ada Om Mamat season 4. Buat RJL Satset udah harus banget tuh, cepet satset ngeramein nanti Om Mamat season 4 ketika udah bakal tayang nih episode perdananya. Pokoknya gue janji nggak bakal ngecewain kalian semua. Mudah-mudahan. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Tapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Kemarin siapa tuh yang DM gue bilang nama gue Fajar Aditya? Fajar Aditya, woi. Ciao.